channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diculik Wewe Gombel. Kisah nyata berlatar di tahun 1970-an di Kampung Panawangan. Saat berusia 9 tahun, Sri dikenal periang dan memiliki banyak sahabat. Salah satunya adalah Marni, sahabat Sri dari kecil. Rumah Marni dan Sri pun berdekatan, serta perbedaan usia antara Marni dan Sri bisa dibilang cukup dekat. Hanya terpaut selisih 2 tahun, umur Marni 2 tahun lebih tua dari umur Sri. Hal inilah yang menyebabkan Sri ini lebih betah menghabiskan waktu bermain bersama Marni dibanding dengan sahabat Sri yang lain. Saat pulang sekolah seperti biasa, Sri langsung menuju ke rumah Marni untuk mengajaknya bermain petak umpet ataupun permainan masa kecil yang lain sampai dengan maghrib menjelang. Sri pun berpamitan kepada ibunya untuk pergi bermain. "Bu, Sri mau main dulu ya bu bersama Marni," ucap Sri. "Pulangnya jangan terlalu sore ya nak, pokoknya tidak boleh lebih dari jam 5 sore, jawab ibu Sri. Sedikit gambaran, rumahnya Sri ini berada di daerah perkampungan yang berdekatan dengan hutan dan dikelilingi juga oleh lahan kosong yang ditumbuhi banyak ilalang tinggi. Jadi ibu Sri selalu mewanti-wanti anaknya untuk tidak pulang lewat lebih dari jam 5 sore karena takut diculik makhluk halus. Berbeda dengan Sri, Marni yang notabene anak yatim saat berusia 5 tahun sudah dibiasakan hidup mandiri sejak kecil. Marni mau tidak mau harus bisa diandalkan oleh ibunya untuk mencari kayu bakar atau daun-daunan yang bisa dimakan di sekitar pinggir hutan dan lahan kosong tersebut walaupun hari sudah gelap. Karena terlalu asik bermain, Marni ini malah kelupaan untuk melakukan tugas-tugasnya. Sampai pada akhirnya, "Marni, aku pulang dulu ya, soalnya nanti ibu akan marah kalau aku pulangnya kesorean," ucap Sri sambil berlari pergi meninggalkan Marni sendiri di sekitar lahan kosong. Marni sore itu enggan langsung pulang ke rumah karena ia takut jika ibunya pulang sehabis dari berdagang jamu keliling kampung akan memarahi Marni. Oleh sebab itu, ia belum selesai menunaikan tugasnya untuk memasak dan membersihkan rumah. "Aduh, aku lupa untuk mencari kayu bakar. Belum lagi aku harus mencari tumbuhan jamur untuk dimasak. Tetapi sekarang langit sudah senja, sebentar lagi akan gelap. Aku harus segera bergegas untuk menyelesaikan semua tugasku," batin Marni yang kemudian masuk ke dalam hutan. Namun apes bagi Marni. Setelah 30 menit berlalu, ia belum juga menemukan apa yang ia cari. "Loh, aneh, seharusnya ranting-ranting pohon ini berserakan di sekitar wilayah ini," tanya Marni dalam hati sambil menengok kanan kiri jalan setapak di pinggiran hutan. Marni semakin panik manakala lantunan suara azan maghrib sudah berkumandang dan langit pun sudah mulai gelap. "Marni, Marni, di mana kamu?" Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara yang tidak asing baginya. "Iya bu, Marni di sini," jawab Marni. Ternyata itu adalah suara ibu Marni yang sudah pulang berjualan jamu keliling.
Lalu kemudian ia mendekati. "Kamu ini keterlaluan, Marni. Di rumah semua masih berantakan. Ibu lihat kamu pun belum memasak. Jangankan memasak, kayu bakar pun kamu tidak bawa. Sudah, karena kamu nakal, nanti ibu hukum. Kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah," bentak Ibu Marni sambil tangan kanannya menjewar telinga Marni. "Ampun Bu, tadi Marni mencari-cari kayu bakar, tapi memang tidak ketemu Bu," jawab Marni sambil terisak tangis. "Kamu itu jangan melawan sama ibu. Alasan saja tidak ada kayu bakar. Ini lihat, ibu sudah membawa kayu bakar yang ibu temui di sepanjang jalan. Tadi saat mencari kamu, Marni, ibu juga sudah membawa dedaunan dan jamur. Kamu memang anak nakal. Pokoknya nanti kamu makan di luar dan tidur di luar," bentak Ibu Marni. Berkali-kali Marni memohon ampun kepada ibunya. Namun saat itu hati Ibu Marni sedang ditutup dengan amarah yang tidak mendasar pada sang anak. Ibu Marni pun melampiaskan kekesalannya kepada Marni karena ayah Marni yang pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Entah hingga kini apa sang ayah masih hidup atau tidak. Namun satu hal yang Marni ketahui jika ia adalah anak yatim. Setelah sampai di rumah, dengan tega Ibu Marni mengunci Marni di depan rumahnya. Padahal langit sudah mulai gelap. "Ibu, ampun Bu, tolong buka Bu. Marni mau masuk Bu. Marni kedinginan dan juga lapar Bu," ucap Marni dari luar rumah sambil tangannya mengetuk-ngetuk pintu rumah. "Alah, biarin saja dulu Marni dihukum di luar. Ini semua karena bapaknya yang tega meninggalkan aku dan Marni. Kalau saja masih ada bapaknya, mungkin aku dan Marni tidak harus bersusah-susah seperti ini," batin Ibu Marni. Di sisi lain, Marni yang sedang menggigil kedinginan dan perutnya lapar di luar rumah tiba didekati oleh seorang perempuan yang mungkin berusia sekitar 35 tahunan. "Adik manis, kenapa kamu menangis malam-malam begini?" tanyanya lemah lembut sambil tangan kanannya mengelus-ngelus rambut Marni. "Saya sedang dihukum sama ibu, Kak," jawab Marni sambil tangannya menyeka air mata. "Aduh, kasihan adik manis, kamu ini tidak pantas diperlakukan seperti ini sama ibumu. Sekarang kamu pasti kedinginan ya adik manis. Ini, pakailah kain selendang milik kakak untuk menghangatkanmu adik manis," ujar si wanita itu. "Adik manis ini namanya Marni ya?" tanya si perempuan misterius itu. Marni mengangguk sambil melihatkan selendang itu di tubuhnya. "Iya Kak, namaku Marni. Dari mana kakak tahu namaku?" tanya Marni penasaran. "Kakak tahu nama adik manis itu Marni saat tadi ibu adik manis mencari-cari di pinggiran hutan. Kakak tidak sengaja mendengar jika nama Adi adalah Marni karena kebetulan kakak juga sedang ada di sekitar situ," jawab si perempuan itu. "Sekarang adik Marni pasti sedang lapar ya. Ikut ke rumah kakak saja yuk. Rumah kakak tidak jauh dari sini kok. Dan di rumah kakak ada banyak makanan lezat loh untuk adik Marni," ajak si perempuan misterius itu kepada Marni. Marni yang sudah sedari tadi menahan lapar, ia akhirnya pasrah mengikuti perempuan misterius itu berjalan menuju ke rumahnya. Aneh, tapi sepertinya ini jalan menuju ke dalam hutan. Apa rumah kakak perempuan ini ada di dalam hutan ya? Batin Marni sambil menatap lekat-lekat wanita yang sedang berjalan dengan menggandeng tangannya. "Itu adik manis, rumah kakak tepat di balik pohon itu," tunjuk si perempuan misterius ke sebuah rumah kayu yang bisa dibilang lumayan besar dan ada sebuah pohon besar di sisi rumahnya. Marni hanya mengikuti perempuan itu masuk ke dalam rumahnya. Sesaat tiba di dalam rumah, Marni terkejut melihat ada sebuah meja makan yang di atasnya penuh dengan segala macam lauk pauk nikmat telah tersedia. "Adik manis,
ini semua untuk kamu makan ya. Habiskan saja, Dek. Sengaja kakak memasak makanan ini untukmu, ucap si perempuan seraya tangannya mengambilkan secentong nasi putih hangat di piring untuk Marni. Dengan segera Marni langsung memakan makanan yang tersaji di atas meja makan tersebut dengan lahap. Setelah Marni ini kenyang makan, entah mengapa lidahnya Marni seperti keluh sekali. Bahkan Marni seperti tidak ada suaranya. Seketika itu juga perempuan misterius yang mengajak Marni ke rumahnya berubah wujud menjadi sangat aneh menyeramkan. Rambut perempuan itu panjang acak-acakan menyerupai orang gila. Tangannya dipenuhi luka dan memiliki kuku yang tajam serta payudaranya yang panjang menjuntai. Hihihihi. Adik manis, sini adik manis. Kakak akan menyayangi kamu adik manis. Bahkan lebih sayang daripada ibumu. Hihihihi. Kini Marni untuk menangis pun Marni tidak bisa. Ia hanya berdiri mematung sambil bercucuran peluh. Dan tubuh yang bergetar ketakutan ketika memandangi perempuan menyeramkan itu yang perlahan mendekati. Hihihihi. Jangan takut adik Marni yang manis. Sekarang aku ini ibumu. Lupakanlah ibu kandungmu itu yang tidak menyayangimu, ucap perempuan misterius itu. Mendengar hal tersebut, Marni teringat akan masa-masa indah bersama ibunya. Dalam hati Marni menginginkan untuk kembali pulang ke rumah ibunya. Dan perlahan air mata Marni pun menetes. Melihat Marni yang menangis, perempuan tersebut tidak dengan mudah membiarkan Marni ini pulang. Melainkan ia memeluk erat Marni dan sebelah tangannya mengelus-ngelus rambut Marni. Sementara itu ibu Marni yang di rumah panik. Saat membuka pintu ternyata Marni sudah tidak ada di sana. Ia langsung mendatangi rumah tetangganya ibunya Sri untuk memastikan apa Marni ada di sana. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum, sapa ibu Marni dari balik pintu. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa? Jawab ibunya Sri sambil membuka pintu rumahnya. Bu, apa Marni ada di rumah ibu? Tanya ibu Marni. Tidak ada Bu, terakhir kali anak saya bermain sama Marni di dekat lahan kosong. Dan Marni kembali ke dalam hutan, jawab ibunya Sri. Ibu Marni menjelaskan jika tadi ia sudah bertemu dengan Marni. Namun karena dirinya yang kesal, kemudian ia menghukum Marni di luar rumah. Ibunya Marni pun kini mulai dilanda rasa panik saat ia mengetahui anaknya tidak ada di rumah Sri sahabatnya Marni. Ayo Bu, kita cari Marni ke rumah teman-teman sebayanya yang lain. Mungkin ia sedang bermain di sana, ajak ibunya Sri. Setelah mereka berputar mencari Marni ke rumah-rumah tetangga dan tidak jua menemukan adanya Marni, salah seorang tetangga mereka berkata, Bu, lebih baik kita bawa peralatan dapur saja. Sepertinya Marni diculik wewe gombel atau memedi. Kan tidak ada salahnya kita mencoba membunyikan alat dapur di sekitar hutan dan lahan kosong, cetus ide salah seorang tetangga. Setuju? Iya, saya pun setuju. Lebih baik kita bunyikan saja alat-alat dapur, timpal para warga lainnya yang ikut mencari Marni. Dengan sigap mereka kembali ke rumah masing-masing dan kemudian berkumpul di rumah kepala desa untuk mencari Marni, menyusuri hutan dan kebun-kebun kosong. Dengan bersemangat, para warga dibantu oleh Pak Kepala Desa terus membunyikan alat-alat dapur, sedang Ibu Marni terus memanggil-manggil anaknya lirih. Bu, lihat, ada yang mencurigakan, sahut Pak Kepala Desa sambil tangannya menuju ke sebuah pohon besar, tetapi rantingnya bergerak-gerak tidak beraturan saat dibunyikan alat-alat dapur. Ayo semua, kita bunyikan terus alat-alat dapur yang kita bawa di bawah pohon ini, komando dari Pak Kepala Desa.
Ibu Marni terus memanggil nama anaknya sambil terisak tangis, dan berkali-kali ia meminta maaf serta menyesali perbuatannya. "Maafkan ibu, nak. Maaf, ibu tidak seharusnya menghukum kamu. Ibu tidak seharusnya memperlakukanmu seperti orang dewasa," sesal Ibu Marni. Sesaat sehabis kata-kata penyesalan itu terucap dari bibir Ibu Marni, tiba-tiba dari atas pohon terlihat, mohon maaf, payudara yang menjuntai ke bawah dan diiringi suara tertawa. "Kalian makhluk bodoh yang tidak tahu bersyukur. Darah daging yang seharusnya kau jaga, malah kau sia-siakan hanya karena menuruti egomu sendiri. Di luar sana banyak yang menginginkan untuk mempunyai seorang anak, tetapi kalian yang sudah diberikan malah tidak bisa menyayanginya." Teriak lengkingan suara Wewe Gombel dari atas pohon. "Ayo kita bacakan ayat-ayat suci dan doa-doa yang kita bisa. Sebagian lagi terus bunyikan alat dapurnya." Aba-aba dari kepala desa kemudian diikuti oleh warga lainnya. Sampai dengan sosok mengerikan itu menghilang, tidak lama terdengar ada suara isak tangis Marni di balik pohon tersebut. "Nah, itu dia Marni," jawab seorang warga. "Alhamdulillah ya Allah, masih diberi kesempatan untuk bertemu Marni kembali," jawab Ibu Marni yang tidak hentinya bersyukur. Kemudian Marni dibawa oleh para warga dan juga ibunya ke rumah. Di sepanjang perjalanan Marni tidak bersuara dan tidak juga berekspresi seperti biasa, hanya terdiam membisu dengan tubuh yang dingin. Ibunya Sri yang melihat keanehan pada diri Marni langsung menyarankan agar Ibu Marni segera memanggil orang pintar agar jiwa Marni bisa terselamatkan. "Bu Marni, sepertinya ada yang salah Bu dengan Marni. Lebih baik besok segera kita panggilkan orang pintar untuk mengobati Marni Bu. Tubuhnya dingin dan sama sekali Marni tidak bersuara," ucap ibunya Sri. Ibu Marni kemudian menatap dalam-dalam mata anaknya dan mencoba mengajak berbicara, namun hanya diam serta tatapan Marni pun kosong. "Benar Bu, Marni seperti bukan Marni yang saya kenal. Baiklah, besok saya akan segera mencari orang pintar untuk mengobati Marni," jawab Ibu Marni. Ibu Sri mengerti akan kekhawatiran seorang ibu jika anaknya sedang tidak baik-baik saja. Ibu Sri pun bercerita tentang pengalaman anak laki-lakinya yang berpindah ke alam lain karena menikah dengan jin kepada Ibu Marni. "Bu, saya mengerti kekhawatiran Ibu Marni. Semoga Marni keadaannya bisa seperti sedia kala. Saya paham betul rasanya kehilangan anak yang kita cintai," ucap Ibu Sri mencoba menguatkan. Langit semakin gelap dan para warga pun membubarkan diri satu persatu dari rumah Ibu Marni. Seharian Ibu Marni tetap terjaga di rumahnya menjaga Marni. Namun Marni masih saja enggan berbicara. Matanya hanya menatap kosong dan tubuhnya pun semakin dingin. Ibu Marni terus memeluk dan menciumi anaknya sambil bersenandung. "Marni anakku, maafkan ibu nak. Beri ibu kesempatan untuk membahagiakan kamu nak. Seharusnya ibu bisa menjaga kamu nak, karena ayahmu sudah tidak mempedulikan kamu lagi." Suara Ibu Marni lirih menahan tangis sambil terus memeluk anak semata wayangnya Marni. "Assalamualaikum Bu, ini saya Bu, Yatmi, Ibu Sri dengan Pak Kades dan Pak Jumin Bu." Suara bertamu di pagi hari. Ibunya Marni segera membuka pintu dan menyambut tamu di depan rumahnya. Tanpa basa-basi, Pak Jumin orang pintar itu segera meminta untuk mengeluarkan Marni dari dalam kamar. Marni ini jiwanya masih ditawan oleh Wewe Gombel Bu. Wewe Gombel itu masih terus mengikuti jiwa Marni karena ia sudah terlanjur menyayangi Marni seperti layaknya anaknya sendiri, ucap si orang pintar. "Lantas bagaimana Pak
cara membebaskan jiwa Marni? Tanya Ibu Marni. Buatlah pengajian 3 hari berturut-turut untuk mendoakan Marni, serta persiapkan tanaman bidara yang daunnya ditumbuk halus serta dilumuri ke seluruh tubuh Marni, Bu. Setelah Marni sadar, tolong pakaikan yang dipakai Marni saat hilang dikuburkan saja ya, Bu, agar Wewe Gombel itu tidak bisa lagi mengendus keberadaan Marni, perintah Pak Jumin. Pak Kades dan Ibunya Sri kemudian sepakat akan membantu dengan cara mengumpulkan para warga untuk pengajian, serta Ibunya Sri membuat kudapan bagi warga pengajian yang hadir. Terima kasih banyak, kalian sudah membantu saya sejauh ini, ucap Ibunya Marni terharu. Singkat cerita, saat pengajian hari ketiga berlangsung, tubuh Marni yang sudah dilumuri oleh daun bidara kemudian bereaksi. Perlahan Marni memanggil-manggil ibunya untuk mendekati. Marni nampak sangat terguncang ketakutan. Ia menangis dan terus menangis. Sontak saja warga yang mengadakan pengajian saat itu riuh melihat Marni ini sudah pulih. Hihihihihi. Jaga anakmu atau akan kubawa dia bersamaku. Kali ini dia aku lepaskan, tetapi nanti aku akan datang lagi jika kamu menyia-nyiakan anakmu itu, teriak suara perempuan melengking di atas pohon. Marni yang sudah kembali pulih seperti sedia kala mulai menceritakan saat-saat ia diculik Wewe Gombel tersebut. Marni yang ditawan oleh Wewe Gombel diberi makan oleh kotoran manusia dan juga segala jenis kotoran hewan yang berbau busuk sekali. Rumah yang sebelumnya terlihat mewah ternyata adalah pohon yang rindang. Marni mengaku mendengar saat para warga yang datang mencarinya dan membunyikan alat-alat dapur. Kala itu bibir Marni terasa keluh dan tidak bisa berbicara apa-apa. Marni pun melihat Wewe Gombel menari-nari saat mendengar suara bising dari alat-alat dapur. Itulah mengapa pohon yang ditempati oleh Wewe Gombel bergoyang-goyang, dan dengan mudah Pak Kades serta para warga bisa menemui raga Marni. Tidak hanya sampai di situ, Marni pun sempat dibawa ke alam jin. Marni diajak Wewe Gombel tersebut memasuki rumah yang isinya sangat berantakan dan dipenuhi oleh sampah. Baunya pun sangat menyengat. Marni berkali-kali dipaksa untuk memakan sampah yang dipenuhi belatung serta kotoran manusia. Namun Marni terus menolak. Sampai pada akhirnya Wewe Gombel itu terlihat tubuhnya panas terbakar dan segera mengembalikan Marni ke alam dunia. Akhir cerita, Ibu Marni mengikuti saran dari Pak Jumin untuk membuang pakaian yang dipakai Marni saat diculik Wewe Gombel. Tidak lama dari kejadian hilangnya Marni, Ibu Marni memutuskan untuk pindah ke kampung halaman neneknya yang berada di daerah Jawa Tengah. Dan selesai. Itulah sepenggal kisah misteri yang berjudul Diculik Wewe Gombel. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut agar kita tidak menyia-nyiakan anak. Semoga apa yang baik dari kisah ini dapat kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.